Oke bosku, balik lagi sama gua. Jadi di sini gua mau menjelaskan tentang pertanyaan yang ada di salah satu video di channel gua ya bosku. Mungkin ini salah satu dari subscriber gua ya. Jadi di sini pertanyaannya, Om, membran VPOS 3 kok tarikan atasnya kayak nahan, kenapa ya? Sebelumnya gua di sini mau membahas tentang membran, tapi ini versi gua ya bosku. Ini sepengalaman gua pribadi ya. Tapi di sini juga gua nggak ada membran VPOS karena VPOS-nya udah gue jual ya bosku. Itu udah lama juga udah gue jual. Jadi untuk bentukan fisik VPOS 3 gue paham lah ya. Jadi di sini gue mau mencoba meluruskan dari pertanyaan tersebut ya bosku. Nah, dan jadi sebelumnya juga di sini gue hanya sekedar sharing. Di sini gue nggak ada menggurui, dan kalau memang ada yang kurang lurus tolong dibantu untuk meluruskan ya bosku di kolom komentar biar bermanfaat secara bersama-sama ya bosku. Oke. Jadi di sini gue mau menjelaskan. Pertama, gue mau menjelaskan secara teori dulu ya bosku. Jadi kalau misalkan bosku ini punya motor air King, dan air King itu dia maksimal nih, motor bosku ini maksimal dipakai harian, stop and go gitu ya. Terus dipakai jalan-jalan sesuai kebutuhan bosku ini dia maksimal. Tapi kenapa ketika pas rubah membran itu kita ganti pakai yang VPOS, termasuk VPOS 3 ya bosku, kok yang atasnya itu agak nahan? Sebenarnya sih kalau menurut gua itu dia bukan nahan ya bosku, tapi berat. Berat, konsepnya tuh kayak semacamnya kok untuk teriaknya ini lama banget. Mungkin di situ ya bosku, mungkin di situ gitu ya. Karena kalau untuk nahan sih itu ada beberapa faktor yang perlu pemaksimalan. Tapi kalau yang motor yang tadinya maksimal kita rubah membran, itu biasanya untuk mencapai RPM tinggi itu lama ya bosku gitu loh. Jadi ngayun dulu dia lama banget baru dia nyampe ke RPM atas gitu, ke RPM tinggi ya bosku. Kenapa bisa begitu? Di sini gue contohin di membran yang seadanya sih. Soalnya ini membran yang nggak kepake juga sih sama gue ya. Ini udah haus. Di sini karetnya dia udah nggak rata nih. Di sini nggak rata, ini juga sama. Jadi gini ya. Ini bosku. Nah, jadi kita anggap di sini VPOS 3 nih. Di sini buat contoh aja sih. Ini gue bikin sampel contoh. Di sini membran. Kita anggap ini membran VPOS ya bosku. Soalnya gue pernah ganti membran VPOS yang peruntukan untuk RX-Jet yang gue pasang di RX-King ya bosku. Kita mulai dari yang membran standar nih. Ini membran standar ya bosku. Membran standar itu dia ada stoppernya. Apa sih fungsi stopper? Fungsi stopper tuh dia mengontrol bukaan ya bosku. Jadi kita kontrol bukaannya. Jadi ketika kita gaspol, si membran ini dia mentok di berapa mili nih misalkan, seperti itu ya bosku ya. Jadi simpelnya tuh seperti itu. Nah, tapi ketika kita ganti VPOS ya, VPOS kan dia nggak ada stoppernya bosku. Yang VPOS 3 dia nggak ada stoppernya, otomatis dia ngebukanya ya sejeblak-jeblak aja bosku. Jadi ngebukanya tuh dia bebas semaunya, bukan semaunya sih, jadi maksudnya setinggi-tingginya RPM motor bosku, ya itulah bukaan dia gitu loh. Itu ya bosku, itu bukaan membrannya mengikuti tingginya RPM para bosku gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat dulu, ini yang standar. Nah, ini standar ya. Yang ini VPOS. Ibaratnya gini lah. Jadi dia agak lebar ya. Yang ini VPOS. Sebelah sini dia VPOS, sebelah sini dia standar. Ini dia agak lebar. Berarti konsepnya gimana? Biasanya kalau ganti membran VPOS yang nggak ada stoppernya, VPOS 3, itu biasanya spuyernya dirubah jadi lebih boros ya, gitu ya bosku. Nah, kalau misalkan itu keborosan ditambah lagi ini bukaannya dia nggak ada stoppernya kayak standar, itu biasanya bikin lebih lama naik RPM. Karena apa? Karena pembakaran di pengapian standar itu emang bukan lama sih ya, intinya standar gitu ya. Pembakarannya standar, jadi dia pastinya lama gitu loh. Ditambah lagi untuk settingan karburator dia boros gitu ya, dinaikin step by step gitu ya, itu pasti boros banget. Nah, ini bukan standar, ini bukan VPOS misalkan seperti ini ya bosku, jadi agak tinggi. Otomatis dia perlu suplai bahan bakar yang lebih banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kebanyakan juga jelek, nanti yang ada lama banget. Nyampai RPM tingginya tuh teriaknya bahasanya itu lama banget. Nah, kalau sepengalaman gua emang ada beberapa solusi ya bosku untuk mengatasi di motor standar nih. Kita ganti VPOS nih ya. Ini kita perbandingannya di motor standar aja. Nah,
Jadi perbandingannya di motor standar itu jangan setting spuyer terlalu boros ya bosku. Kalau misalkan bosku atasnya pengen agak cepet nih seperti membran standar, tapi jangan terlalu boros untuk setting spuyernya. Karena apa? Ya karena tadi itu nanti dia bakal lama banget. Jadi timbulnya kok kayak nahan gitu, padahal dia emang pasti naik tapi lama banget kan gitu. Karena faktornya ini ngebuka dia nggak ada stoppernya, dia ngebuka bebas. Yang kedua bahan bakar banyak yang masuk. Ditambah lagi kalau misalkan itu yang dipakai di air king membran air jet. Membran air jet kan dia si lubang lidah membrannya ini dia kan lebih besar. Dari membrannya aja dia udah beda ya, dia lebih besar. Ya, di situ. Motor yang biasanya teriaknya lama itu karena keborosan. Oke, bosku. Nah, dan yang kedua, nahan atau keborosan itu biasanya di settingan stopper. Kalau kita pakai membran standar, settingan stoppernya itu kurang maksimal, jadi dia terlalu kecil. Maksudnya dia kurang lebar lah, kurang maksimal lagi ukurannya. Oke. Nah, dan di membran VPOS 3 dulu yang pernah gua ulik untuk masalah konsep bahan bakar itu pasti dia minta lebih boros, dan yang kedua dia pasti berat. Ya, berat. Teriaknya itu lama. Tapi kalau misalkan bosku pengen agak cepat lagi, selain menurunkan atau pakai spuyer yang standar aja, atau menurunkan atau diulik lagi biar nggak lebih boros, ganti pengapian ya bosku. Itu pengalaman gua. Di pengalaman gua itu ganti pengapian. Jadi yang misalkan di mekanik masing-masing itu settingan VPOS pasti dia agak boros ini main jet. Otomatis lama nih ya, dia lama karena apa? Bahan bakarnya banyak yang masuk. Dan energi panas yang dikeluarkan dari coil itu standar ya bosku. Nah kalau bosku pengen cepet energi panasnya itu ganti coil yang aftermarket, atau yang ya biasa kalau untuk energi panas yang gua sharing-sharing sama mekanik-mekanik yang lain, kalau untuk energi panas itu dia ada di coil jet ya bosku. Itu yang paling cepet sih dia. Itu paling bagus energi panasnya. Cuma kalau bisa yang ori ya bosku. Cuma yang ori tahu sendiri harganya ya, 2 kali lipat dari ori toko gitu. Itu yang second. Poin lainnya supaya nggak lama gitu ya, jadi spuyer hanya naik 1 step biar teriaknya nggak terlalu lama. Ditambah lagi poin lainnya itu lidah membran kita ganti yang lebih kaku, maksudnya yang lebih tebal ya bosku. Itu gua oprek-oprek di situ ya, ini oprek sesuai pengalaman gua aja sih, versi gua sendiri. Itu ganti lidah membran yang lebih kaku. Biasanya lidah membran VPOS itu setahu gua 0,4 ya bosku. Nah, seperti ini ya. Lidah membrannya itu biasanya dia 0,4 lidah membrannya. Nah, kalau dulu itu gua ganti pakai yang 0,5. Yang 0,5 cuma di bagian bawah, karena dulu itu gua pakai membran VPOS 3 itu kan untuk peruntukan race ya bosku. Jadi gua hanya ganti lidah membran yang ukuran 0,5 itu di bagian bawahnya aja sih bosku. Jadi di bagian bawahnya itu gua ganti 0,5 yang agak kaku gitu ya. Jadi biar kalau agak kaku tuh dia maksudnya dia agak keras ya. Jadi dia untuk ngebuka lebar tuh dia agak keras. Jadi dia ngelawan. Gitu maksud gua. Paham ya bosku? Karena dia kan nggak ada stoppernya ya, untuk VPOS 3 dia nggak ada stoppernya. Jadi gua butuh lidah membran yang agak tebal biar dia ngelawan, biar dia nggak terlalu buka lebar. Kalau 0,4 kan dia lebar banget. Tapi untuk di bagian atas gua emang sengaja waktu itu pakai yang ukuran standarnya 0,4. Jadi biar dia ngejeblak sejeblaknya ya. Karena dulu gua peruntukan mesin itu untuk race. Yang gua ganti itu untuk yang gua ganti itu bagian bawahnya aja yang 0,5. Itu yang bagian bawahnya. Jadi saran gua antara ngiritin karbu, bukan ngiritin lebih irit dari standar ya, bukan. Jadi kita cari pemaksimalan dulu, sekiranya berat baru kita kecilin. Step by step kita kecilin spuyernya untuk yang main jet ya bosku gitu. Dan yang kedua, poin yang kedua itu ganti lidah membran yang lebih kaku. Jadi biar bukaannya tuh dia nggak terlalu tinggi gitu ya, nggak terlalu tinggi banget. Sekiranya seperti itu aja ya bosku di video sekarang, di video yang ini. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lagi, monggo di kolom komentar ya bosku. Karena di sini gue sekedar sharing sesuai versi gue dan sepengalaman gue ya bosku. Semoga bermanfaat dan makasih udah pantengin videonya. Thank you.